Cewek ini diperkosa di gunung sampai meninggal. Hai guys, kali ini aku mau nyeritain kisah pilu seorang perempuan yang diperkosa ketika dia naik gunung dan berakhir meninggal. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Thread ini dari Kak Wandi Kurniawan di Quora dengan tema "Orang seperti apa yang membuatmu berpikir, kok ada ya orang yang seperti itu?" Ini kejadian udah lumayan lama. Seseorang perempuan yang kecapean saat mendaki diperkosa sama teman pendakinya sendiri sampai meninggal. Miris banget. Saya orang Sumatera Barat, Padang. Ini kejadian tahun 2018 akhir. Ini sangat membekas di ingatan para pendaki di Sumatera Barat. Mencoreng nama baik kami, seseorang pecinta alam dan traveling. Gini ceritanya, ada sekelompok orang pendaki yang terdiri dari 5 orang. Dalam 5 orang itu ada perempuan 1 bersama cowoknya sendiri. Tapi mereka berteman, hanya saja cewek ini enggak begitu dekat dengan pacar teman cowoknya yang bertiga itu. Mereka berlima hendak mendaki Gunung Singgalang waktu itu, berketinggian 2877 mdpl. Gunung Singgalang ini ada danau di atasnya, disebut dengan Telaga Dewi, sangat cantik. Di perjalanan mereka diguyur hujan, apalagi jalan licin becek itu sangat menguras tenaga. Mereka terus naik di atas. Setibanya di Telaga Dewi, badai menerpa mereka. Hujan, si cewek sangat kelelahan. Akhirnya mereka berniat untuk turun tanpa ngecamp. Di perjalanan turun, si cewek dehidrasi, mulai kelihatan tanda hipotermia. Hipotermia adalah gejala suhu tubuh turun karena hawa gunung yang sangat dingin. Ini sangat sering menyerang para pendaki. Mereka berlima berunding dan akhirnya memutuskan si pacar dari cewek ini pergi minta bantuan ke bawah dari warga untuk nyelamatin si ceweknya. Ditemani oleh 2 temannya untuk ke bawah, ceweknya ditinggal sama teman lelakinya, sebut saja namanya Bejat, teman pacarnya si cewek. Di saat ditinggal berdua sebentar oleh pacarnya dan teman-temannya yang lain untuk meminta bantuan, si Bejat ini mulai memperkosa si cewek. Si cewek yang lelah dan lemas tak bisa berbuat apa-apa sampai si cewek pingsan. Saat bantuan datang, si Bejat ini pura-pura keadaan baik-baik saja, seolah tak terjadi apa-apa. Setibanya di rumah sakit, perawat menemukan bercak sperma dalam celana si cewek. Lalu keluarga si cewek melapor ke polisi. Mereka berempat termasuk cowoknya sendiri diperiksa dan ketahuan siapa yang berbuat. Si Bejatlah yang berbuat. Begitu kesal temannya mendengar kabar itu, dia udah percaya dan berteman sama si Bejat, tapi dia malah tega memerkosa ceweknya sendiri dalam keadaan lemah tak berdaya. Ini mencoreng nama baik pendaki Sumatera Barat. Kok ada ya orang kayak gitu? Intinya di saat dalam hutan dan capek, manusia kadang tak bisa menyembunyikan sifat aslinya. Berhati-hatilah memilih teman dalam pendakian. Salam lestari. Sumpah ini tragis banget sih. Parah, jahat, mengerikan. Sebelum aku komen, ini ada komentar menarik dari netizen. Ada yang menyesalkan keputusan ceweknya, ada yang nyalahin cowoknya. Ini komen dari Kak Hensil. Anak perempuanku bilang gini saat dengar berita ini, perempuan ini bodoh, kenapa terlalu percaya sama laki-laki? Apa dia nggak mikir? Itu kan di gunung, kecuali main ke mall masih oke lah, kan tempat rame. Lah ini hutan belantara bersama laki-laki semua, itu sih bunuh diri namanya. Nah terus komen Kak Hensil dibales nih sama sebut saja Ratu. Kayak gini komennya, tolong nasihati juga ke anaknya. Selain wanita harus pandai jaga diri, laki-laki juga harus dididik mengendalikan diri. Karena laki-laki pada dasarnya berbahaya. Bahkan ekor sendiri bisa dimakan. Belajar tentang hal mendasar bahwa hidup jangan cuma melihat satu sisi, tapi semua sisi, karena sebab akibat tidak akan terjadi secara sendirinya. Hidup di dunia sebagai wanita sangat rawan, mau dimanapun dia berada. Misal, seandainya si cewek naik gunung, kemudian kelelahan, namun para cowok bisa menahan diri, maka berita ini tidak akan ada, tidak terjadi apa-apa. Menarik nih pemikirannya. Kalau dari aku sendiri mau berkomentar dari perspektif lain tragedi ini ya. Yang pertama, kalau kalian jadi orang tua si cewek atau si korban, kalian akan ngasih izin nggak ke anak kalian buat mendaki gunung bersama 4 cowok
Meskipun salah satunya pacar anak kalian, dan anak kalian ini anak satu-satunya. Gimana tuh? Yang kedua, namanya bangkai ya. Mau disembunyikan kayak gimana pun ya akan kecium juga baunya. Kejahatan dari si bejat ini yang awalnya dia coba buat sembunyiin, akhirnya ketahuan juga kan. Pas dicek di RS ada bercak sperma di kemaluan si korban. Gila ya. Yang ketiga, aku nggak bisa bayangin perasaan si cowoknya sih. Pasti ngerasa bersalah, ngerasa nyesel banget ninggalin ceweknya sendirian sama si bejat ini. Misal nih ya, misal si tersangka bejat ini masih hidup bebas berkeliaran seperti biasa. Meskipun sudah dipenjara sekian tahun, setelah bebas dari penjara, ya udah dia bisa hidup seperti layaknya orang biasa. Sedangkan pacar korban, keluarga korban kehilangan untuk selama-lamanya. Plus pacar korban harus meratapi fakta bahwa teman bisa jadi serigala dalam selimut, dikhianati yang berujung kematian orang yang dia sayangi. Ya, semoga proses penyelidikan atas kejadian ini dapat berjalan dengan baik dan tersangka bejat dapat hukuman yang setimpal. Amin. Gimana guys pendapat kalian atas kejadian ini? Ada yang hobi naik gunung? Gimana pengalaman kalian ketika naik gunung? Share dong di kolom komentar, dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!